Jika kita membahas tentang siklus air, pada saat hujan atau presipitasi, air akan mengalami dua fase, yaitu meresap ke dalam tanah atau infiltrasi, serta menjadi aliran permukaan atau surface runoff. Salah satu wujud dari surface runoff adalah aliran sungai, yang nantinya juga akan membawa air sungai kembali ke lautan. Dalam perjalanannya menuju lautan, air melalui sungai dengan beragam pola aliran. Pola aliran sungai ini dipengaruhi oleh kondisi geologi serta morfologi suatu wilayah yang dilalui sungai tersebut. Banyak pola aliran sungai yang telah diklasifikasikan oleh para ahli. Namun, kali ini kita akan membahas 4 pola aliran sungai yang utama, yaitu pola aliran dendritik, radial, trellis, serta rektangular. Dendritik. Pola aliran sungai ini adalah pola aliran yang memiliki kemiripan bentuk seperti akar atau ranting pohon. Pola aliran sungai ini terbentuk pada struktur batuan yang sama atau homogen. Pada umumnya, pola aliran ini terdapat pada kaki gunung atau dataran yang tidak begitu tinggi. Pola aliran sungai ini adalah pola aliran yang paling banyak dijumpai. Di Indonesia, pola aliran sungai ini paling nampak dan mudah diamati berada di Papua bagian selatan, seperti pola aliran sungai Kolf. Garis-garis pada citra berikut ini adalah aliran sungai. Sangat nampak cabang-cabang pada aliran sungai berikut ini yang memiliki kemiripan dengan sungai dendritik. Radial. Pola aliran sungai radial adalah pola aliran yang bergerak menjauhi suatu pusat atau mendekati suatu pusat. Pola aliran sungai ini dibagi menjadi dua, yaitu pola aliran radial sentrifugal dan pola aliran radial sentripetal. Pola aliran radial sentrifugal. Pola aliran ini adalah pola aliran yang menyebar menjauhi sebuah titik ketinggian. Pola aliran ini dapat dijumpai pada gunung maupun bukit. Namun, pada umumnya paling sering dijumpai pada sebuah gunung. Pola aliran ini cukup banyak dijumpai di Indonesia. Salah satunya, contohnya adalah pola aliran sungai yang ada di Gunung Kelut. Pada citra berikut ini, nampak sangat jelas kurang lebih terdapat 6 sungai utama yang menuruni Gunung Kelut. Pola-pola sungai tersebut sangat jelas mengarah menuruni Gunung Kelut. Pola aliran radial sentripetal. Pola aliran ini adalah kebalikan dari pola aliran radial sentrifugal. Pola aliran ini terdiri dari beberapa aliran sungai yang mengumpul pada sebuah pusat cekungan. Pola aliran ini terbentuk pada daerah cekungan atau depresi. Salah satu contohnya yang ada di Indonesia adalah pola aliran sungai yang bermuara di Danau Lindu yang berada pada Sulawesi Tengah. Di sini nampak sebuah pola aliran sungai yang bermuara pada danau ini. Ini salah satunya. Jika kita coba kelilingi danau ini,
kita akan menemukan beberapa sungai kecil lainnya yang bermuara pada danau ini. Coba kita lihat proses mengelilingi danau ini. Trellis. Jika pernah mempelajari materi lipatan pada litosfer, kalian akan lebih mudah dalam memahami pola aliran sungai ini. Pola aliran sungai ini dicirikan dengan sungai subsekuen atau anak sungai yang tegak lurus dengan sungai konsekuen atau sungai utama. Pola aliran sungai trellis terbentuk pada daerah lipatan. Ciri lain dari pola sungai ini adalah sungai utama yang memotong sebuah lipatan. Sedangkan sungai subsekuen pada pola aliran ini mengalir pada sinklinal sebuah lipatan dan memiliki arah yang sejajar dengan sinklinal tersebut. Contoh dari pola aliran ini adalah sungai Susquehanna yang ada di Amerika Serikat. Pola lipatan pada gambar ini sangat jelas. Terdapat satu sungai utama yang memotong arah lipatan. Inilah yang disebut sebagai sungai trellis. Sungai subsekuennya tidak begitu jelas, sangat kecil, akan tetapi masih terlihat. Dan sungai subsekuen ini terletak di antara kedua antiklinal. Rectangular. Pola aliran ini pada umumnya membentuk sebuah sudut siku. Pembentukan sudut siku ini tidak lepas dari karakter geologis pada wilayah di mana sungai ini terbentuk, yaitu pada daerah patahan. Pola aliran sungai yang membentuk akan mengikuti retakan pada patahan yang ada. Contoh pola aliran sungai ini adalah pola aliran sungai Colorado yang berada di Amerika Serikat, seperti yang ada pada penampakan Google Earth berikut ini. Patahan pada Google Earth berikut ini sangatlah jelas. Patahan-patahan tersebut dapat kita lihat atau diwujudkan dalam bentuk sebuah retakan dan rekahan yang terjadi pada kerak bumi. Dan untuk aliran sungai, terdapat satu aliran sungai yang mengikuti arah patahan tersebut, meskipun pada ujungnya juga memotong arah patahan tersebut dan menyatu ke sungai utama, yaitu sungai Colorado. Ini merupakan contoh gambaran pola aliran sungai rektangular yang sangat jelas dan tidak hanya konsep. Semoga dapat memberi gambaran lebih untuk pola aliran sungai rektangular. Saya kira itulah materi pola aliran sungai. Semoga dapat memberi wawasan baru